Halo, Assalamualaikum teman-teman Dorcar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi di hari ini, gua akan mereview sebuah kendaraan 4x4 yang banyak kalian request juga, yaitu sebuah Land Rover Defender, teman-teman. Ya, jadi cerita sedikit dulu tentang sejarahnya. Defender itu udah ada dari tahun 1983, teman-teman. Tapi saat baru keluar, namanya belum Defender, melainkan namanya adalah Land Rover 110. Di mana 110 itu merujuk ke wheelbase dari Land Rover tersebut, yaitu 110 inch. Kemudian di tahun depannya, yaitu 1984, keluar yang varian Land Rover 90, di mana wheelbase-nya berarti lebih pendek, yaitu 90 inch. Walaupun sebenarnya nggak benar-benar 90 inch pas ya, teman-teman. Dan di tahun berikutnya lagi, 1985, keluarlah Land Rover 127, berarti lebih panjang lagi. Nah, di tahun 1989, pas Land Rover Discovery nongol, barulah si nama Land Rover 110 dan teman-temannya ini dirubah menjadi Land Rover Defender. Jadi Defender yang lama yang kita ketahuin udah sangat melegendaris tersebut, udah ada selama 33 tahun dan boleh dibilang salah satu kendaraan tidak berubah generasi yang terlama yang ada, teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2016, sayangnya Land Rover Defender discontinue, teman-teman. Kenapa? Karena akan ada kebijakan baru yang berkaitan dengan standar emisi dan juga standar safety. Di mana Land Rover Defender yang lama tersebut boleh dibilang udah nggak menyanggupi, teman-teman. Kalau kita tahu Defender itu dengan bodi aluminium di rivet, kita suka banyak mengenal sebuah Defender dengan misalnya rasanya panas, berisik, ada bagian yang geder-gedernya, teman-teman. Belum lagi air hujan netes ke dalam kabin, terus juga oli yang ngocor ke bawah, dan lain-lain. Itu semua yang ngebikin juga Defender ini kalau kita mau keep up dengan standar safety di zaman sekarang ini sangat sulit. Jadi penjualan Jaguar Land Rover saat itu juga mau nggak mau mereka harus melakukan sesuatu karena semakin lama semakin Defender ini turun penjualannya, teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2019 akhirnya dikenalilah New Defender, teman-teman. Di mana saat New Defender keluar itu boleh dibilang ini menjadi sebuah model yang baru ya. Banyak juga yang ngelihatnya kayak, ini kayaknya bukan Defender ya mestinya ya, karena terlalu manis, terlalu ngebulet, dan mungkin di satu sisi terlalu canggih juga, teman-teman. Tapi ya pada akhirnya juga mungkin kalau mau nyelamatin bisnisnya juga, Jaguar Land Rover emang harus ngebuat keputusan tersebut. Dan pada akhirnya ya seperti yang ada di sebelah gua ini, akhirnya dia lahir dan banyak memberikan guncangan baru ya di dunia 4x4, terutama 4x4 yang segmennya luxury, teman-teman. Jadi Defender yang baru ini, teman-teman, nggak ada lagi pakai parts yang dibawa dari Defender yang lama. Bahkan sama model Land Rover lain yang sekarang ada, kayak misalnya Discovery dan lain-lain, ini juga dia nggak ada sharing parts-nya sama sekali. Nah, kalau kita ngomongin perbedaan antara Defender lama sama Defender yang baru, yang paling ketara itu adalah bentuk bodinya. Ya, udah pasti. Tapi sebenarnya dari platformnya aja, atau dari sasisnya aja, sekarang juga udah beda, teman-teman. Jadi kalau Defender yang lama itu pakai leather frame, kalau di Defender baru ini, dia udah pakai sasis monocoque, teman-teman. Kemudian gardannya juga beda, baik yang depan maupun yang belakang. Sebelumnya masih pakai solid axle, yang terkenal emang tangguh dan bisa diandalkan untuk off-road berat. Kalau sekarang, dia menggunakan gardan independen. Dan karena udah full independen di depan dan di belakang, jadi kita tahu ya, kalau ngomongin kenyamanan dan handlingnya, udah pasti sangat drastis perbedaannya, teman-teman. Kemudian kalau kita ngomong bagian apa aja ya yang kurang lebih masih diturunkan ke Defender baru ini yang berasal dari Defender lama. Kita ambil contoh dari bagian depan dulu, teman-teman. Buat headlightnya, walaupun dia si frame-nya ini bentuknya kotak, tapi untuk lampu utamanya sendiri dia bentuknya masih bulat seperti yang dulu. Terus di kap mesinnya, ini sekarang ada checker plate ya, teman-teman ya. Ini istilahnya kalau di teman-teman Land Rover, dimana kalau di generasi yang dulu, itu Defender suka banyak dikasih aksesoris atau optional semacam plat bordes yang gunanya salah satunya supaya kita bisa
naik ke atas kap mesin, atau misalnya untuk naruh ban serep, itu jadinya nggak baret kap mesinnya teman-teman. Terus bagian samping, ini dia ada side fin-nya yang kurang lebih stylenya seperti di Defender lama, cuma bedanya dia versi yang lebih besar ya teman-teman. Terus geser dikit lagi teman-teman, kalau misalnya kalian lihat, di yang lama Defender itu ada Alpine Lights ya. Itu adalah istilah nama untuk si kaca samping yang posisinya ada di bagian roof atau di bagian atap. Masih banyak lagi bagian yang kurang lebih mencirikan Defender sejati sejak zaman dulu. Kayak misalnya untuk di bagian belakang sini dia ada kacanya juga nih teman-teman. Walaupun kacanya kalau yang sekarang sebenarnya boleh dibilang ini kacanya black aja, nggak bisa see-through ke dalam. Tapi karakternya sama dengan Defender lama. Kemudian kalau kita lihat pinggulnya atau garisan dari jendela atau kaca menuju ke bagian bodinya, itu lekukannya sama ya. Bentukan si pinggulnya hampir sama dengan Defender yang lama. Di bagian belakang kayak kita lihat lampu kecil ini teman-teman, ini juga mengingatkan kita ke Defender yang lama. Plus juga untuk ban serepnya sama-sama model konde teman-teman. Dan sebenarnya juga masih banyak detail lagi termasuk di dalam yang kurang lebih Land Rover tetap ngebawa apa yang menjadi suatu hal yang nostalgic, yang legendaris dari sebuah Defender dari yang lama ke yang New Defender ini. Kemudian teman-teman, yang suka banyak pada nanyain juga itu di Defender baru ini sebenarnya masih pakai bodi bahan aluminium nggak sih? Jawabannya masih teman-teman. Cuma di yang Defender sekarang ini, dia bahan aluminiumnya itu punya teknologi baru yang dinamain D7X. Di mana Land Rover ngeklaim kalau si bahan yang baru ini, dia kurang lebih 30% lebih stiff daripada yang sebelumnya. Jadi yang sekarang ini emang menggunakan aluminium, tapi di beberapa bagian dia dikombinasi ya dengan baja yang high strength atau yang berkekuatan tinggi, supaya dia walaupun monokok teman-teman, tapi strukturnya lebih rigid. Jadi kalau kita ngomongin buat ketangguhan di off-roadnya, itu boleh dibilang sangat bisa diandalkan dan emang benar-benar boleh dibilang robust banget teman-teman. Atau kuat banget untuk kita siap siksa di kondisi medan off-road yang ekstrim misalnya. Berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas spesifikasi yang berkaitan dengan kemampuan off-road. Untuk ini, gue coba untuk tinggiin dulu Defender ini ke posisi yang paling tinggi. Dan gue sekaligus juga akan komparasi dengan beberapa mobil lainnya. Pertama, gue pengen ngomongin untuk ramp off angle-nya dulu, teman-teman. Dimulai dari approach angle, break over angle, dan juga departure angle. Seperti kita ketahuin, kalau angka dari derajatnya itu semakin besar atau semakin tinggi, itu berarti kemampuan off-road-nya akan semakin lebih baik. Karena dia akan lebih terminimalisir dari yang namanya mentok, seperti kena gundukan di depan, di bagian tengah atau kolong sini, dan juga bagian belakang. Pertama kalau kita ngomongin approach angle, di Defender baru ini 38 derajat teman-teman. Itu berarti lebih baik dari G-Class, tapi nggak lebih baik dari Defender lama dan juga Jeep JL. Kemudian untuk break over angle-nya, ini 28 derajat. Itu berarti lebih baik dari Jeep JL, tapi hampir sama dengan Defender lama teman-teman. Kalau untuk bagian yang departure angle, ini 40 derajat. Dan ini yang menjadi andalan di Defender baru. Karena baik Jeep JL, Defender lama, ataupun G-Class, itu nggak nyampe 40 derajat. Berarti lebih baik yang ada di Defender baru. Kemudian kalau kita ngomongin wading depth teman-teman, atau kemampuan untuk dia berendamnya di air, di mobil ini 900 mili. Atau 90 cm, hampir 1 meter. Itu berarti dia lebih baik daripada kompetitor lainnya. Termasuk juga lebih baik dari Defender yang lama ya. Kemudian satu lagi kalau kita ngomongin ground clearance-nya, di mobil ini 290 mili. Itu berarti juga dia lebih baik dari semua yang lainnya. Nah, nih buat ngolong. Oh iya. Makasih Wong. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngebahas untuk bagian kaki-kaki. Kita akan mulai dari ban dan velg ya teman-teman. Ya, jadi di Defender ini dia menggunakan ban yang jenis AT. Ukurannya adalah 255-65 R20. Sementara untuk velgnya, yang nempel ini adalah velg alloy ring 20, warnanya adalah dark satin grey. Nah, yang belum gue bilang ke teman-teman sejak awal, jadi Defender
ini kita bisa ngekonfigurasi sendiri secara perintilan yang nempel, pemilihan bahan atau warna, dan lain-lain. Jadi misalnya ke eksterior, kita bisa milih warna cat bodinya ya pastinya ya. Kemudian untuk velgnya, bagian interior kita bisa pilih untuk bahan jok dan juga panel-panelnya. Terus juga dia tersedia berbagai macam paket untuk aksesoris yang bisa kita pilih sesuai dengan lifestyle atau kebutuhan kita, teman-teman. Nah, kemudian kalau ngomongin rem, ini remnya depan dan belakang menggunakan disk yang ukurannya cukup besar, yaitu 360 mili depan, belakangnya 350. Kalipernya dia pistonnya 4, sementara yang belakangnya 1, teman-teman. Kemudian kalau kita ngomongin suspensinya, ini yang menurut gua cukup unik. Ya sebenarnya bilang unik banget enggak, tapi kalau kita bandingin sama beberapa SUV lain, dia tergolong yang beda sendiri, teman-teman. Jadi, dia sistemnya itu sebenarnya boleh dibilang multi-link ya. Walaupun sekilas kita ngelihatnya kayak double wishbone, ada upper control armnya, bahannya dari aluminium, tapi yang bagian bawahnya, dia itu ada 2 buah arm yang terpisah. Pertama ini, terus yang keduanya teman-teman, yang ini. Nah, ini dia. Ini pertama, ini yang kedua. Dan dia juga sama-sama bahannya aluminium, jadi udah kayak mobil-mobil high performance off-road ya, dimana bahannya udah nggak besi lagi tapi pakai aluminium, teman-teman. Nah, terus selain itu, kalau kita ngomongin shocknya, ini dia. Dia pakai electronic air suspension. Jadi dia air sus yang dikendalikan secara elektronik dan dia bisa nge-set ya atau adjusting untuk yang namanya tingkat kekerasan dari shocknya secara elektronik, teman-teman. Jadi kurang lebih sebenarnya apa yang ngebuat beda di mobil Defender ini sama yang sebelumnya adalah kalau kita ngomongin secara kaki-kaki. Sebelumnya old school banget, solid axle pakai per keong aja. Sekarang pakai multi-link yang biasa kita lihat di sports car gitu, udah pakai multi-link dengan suspensi elektronik air suspension. Kemudian kalau yang belakang, teman-teman. Oke. Ini dia suspensinya. Wah, terlihat lebih jelas untuk air susnya. Karena kalau yang belakang ini, dia terpisah, teman-teman. Antara si air susnya dengan shock breakernya yang ada posisinya di sana. Tuh, yang ada label putihnya. Sementara yang belakang, dia modelnya juga multi-link, teman-teman. Ini untuk yang arm bawahnya, sama bahannya aluminium juga. Terus di sini kita bisa ngelihat ada stabilizer. Stabilizernya ada covernya di sini. Terus habis gitu kalau untuk si link yang satunya posisinya di sini, teman-teman. Nah, ini yang dibilang multi-link jadinya. Ini 1, ini 2. Terus untuk yang bagian atasnya itu ada lagi, teman-teman. Ya. Jadi emang kalau menurut gua ya, suspensi ini secara apa yang bisa lihat spesifikasinya ya, barang-barangnya yang menempel, itu emang ngebuat kalau kita ngomongin on-road akan jauh lebih kepegang handlingnya. Jauh lebih nyaman, jauh lebih comfort dibandingkan dengan Defender yang lama. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita pakai off-road, nyaman gimana? Pasti ada yang nebak, pasti ya tetap lebih nyaman. Tapi secara kemampuan off-road dari artikulasinya atau suspensinya naik turunnya gimana, kekuatannya gimana, itu yang juga jadi banyak pertanyaan orang-orang ya. Nah, dengan spek suspensi ini teman-teman, bisa dipastikan ya, walaupun baru ngelihat barang-barang nempel, belum nyoba langsung, tapi untuk pengendaraan di on-road atau aspalnya, itu udah pasti jauh lebih oke. Mau ngomong handlingnya, comfortnya, terus kita ngomongin seberapa presisi kita bisa nyetirnya, itu akan jauh lebih mudah didapat secara optimal. Tapi kalau pakai off-road kira-kira gimana nih? Mungkin itu yang juga banyak bertanya, karena mungkin comfortnya masih dapat teman-teman. Tapi dengan model suspensi multi-link di keempat roda ini, secara artikulasi atau travel suspensi naik turunnya kira-kira gimana ya? Atau kita ngomongin kekuatannya gimana dibandingkan dengan Defender yang lama? Dan itu yang mungkin teman-teman pada penasaran dan sedikit demi sedikit mencari tahu untuk hal tersebut. Ya,
Gue jadi nggak sabaran buat nyoba begitu test drive setelah ini. Bismillah, assalamualaikum. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngebahas untuk interiornya. Yang pertama pengen gue bahas adalah desain dari interior, terutama bagian dashboard. Jadi di antara beberapa kompetitornya, mungkin ini adalah salah satu yang gue paling suka kalau kita ngomongin desain interior ya teman-teman. Kalau yang lain, yang kurang lebih seperti ini desainnya, itu ada misalnya Ford Bronco, ada Jeep JL, di mana desainnya dia simple, layoutnya nggak ngebingungin, sangat utilitarian, dan mewahnya sih secukupnya aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomong utilitarian ya, yang ada di mobil ini menurut gue sangat banyak. Kayak misalnya di bagian door trim, kita ngelihat ada baut bintang yang diekspos, termasuk juga di bagian konsol tengah sini teman-teman. Terus dia untuk tombol-tombolnya juga besar-besar, ngingetin gue di beberapa mobil kayak misalnya di FJ Cruiser yang sama juga, utilitariannya kuat banget, karena tombol yang besar gini memudahkan kita kalau misalnya kita off-road menggunakan glove atau sarung tangan. Kita yang biasanya suka kerja atau suka off-road itu, kita dengan kondisi yang pakai sarung tangan, kita ngebutuhin tombol-tombol yang gede supaya lebih mudah untuk kita ngoperasiin. Kemudian kayak misalnya bagian lantai, ini semuanya full karet. Jadi kalau kita ngomongin untuk ngebersihinnya juga gampang. Termasuk juga untuk joknya teman-teman. Joknya full leather. Menurut gua simple aja desainnya, jadi nggak terlalu mengesankan mewah. Tapi di satu sisi kalau kita ngomongin untuk kayak kekuatannya ya, menurut Land Rover ini juga diklaim untuk material bahan seperti joknya, ini dia sangat durable atau robust. Jadi kita pakai untuk sesuatu yang berkaitan dengan utility atau kerja gitu ya. Ini jok bisa diandelin karena kita nggak takut, bentar-bentar ada bagiannya yang misalnya sobek teman-teman. Nah, jadi kurang lebih teman-teman, kalau misalnya gue lebih lanjut lagi nge-compare dengan beberapa kompetitor yang lain, kayak misalnya Land Cruiser atau misalnya di G-Class, Land Cruiser menurut gue utilitariannya juga dapat teman-teman. Nggak terlalu over mewah. Tapi di satu sisi, Toyota banget ya. Maksudnya, duduk di balik Land Cruiser, kita ngeliat dashboardnya itu terkadang masih belum bisa ngeliat, oh ini dashboard Land Cruiser atau Toyota yang lainnya. Karena kurang lebih hampir mirip antara satu dengan yang lainnya. Sementara kalau di G-Class, mewah banget. Canggih-canggih banget. Tapi gua berada di balik dashboard atau berada di dalam kabinnya G-Class baru, rasanya kayak berada di dalam kabin Mercedes-Benz sedan yang lainnya ya teman-teman ya. Cuma versi tinggi aja gitu. Jadi kalau buat gue pribadi walaupun oke banget tapi over mewah. Sementara kalau yang di New Defender, menurut gue seperti tadi gue bilang, utilitarian banget, simple, layoutnya nggak terlalu ngejelimet, dan mewahnya ya udah secukupnya aja. Berikutnya teman-teman, kalau kita ngomongin untuk posisi duduk. Jadi mungkin teman-teman udah bisa pada nebak kalau di Defender yang baru, posisi duduknya di depan lebih enak dibandingkan di yang lama. Ya, bener banget sih teman-teman. Tapi walaupun dia posisi duduknya udah lebih modern, udah nggak sekaku atau setegak di Defender lama, tapi menurut gue posisinya masih ada Defender-Defendernya. Tapi itu merupakan hal yang bagus kalau menurut gue pribadi teman-teman. Karena dibandingkan beberapa kompetitornya, ada yang duduknya jauh lebih seperti nyetir sedan atau crossover SUV teman-teman. Dimana kakinya lebih lurus dan posisi duduknya lebih tenggelam ya, atau mendelep seperti itu. Ambil contoh misalnya di Land Cruiser baru. Di Land Cruiser baru, posisi duduknya dia emang lebih tenggelam teman-teman. Rasanya emang lebih seperti nyetir crossover SUV, jadi nggak terlalu commanding banget dibandingkan Land Cruiser sebelumnya. Tapi kalau di Defender yang sekarang ini, commandingnya masih dapat banget teman-teman. Jadi walaupun dia nggak setegak yang dulu, tapi juga nggak terlalu tenggelam seperti mobil-mobil lainnya. Jadi itu yang gue suka. Sementara kalau ngomongin buat pengaturan joknya, dia untuk maju mundurnya masih manual teman-teman. Sementara untuk senderannya dia udah elektrik. Terus ada untuk pengaturan lumbar juga, pastinya elektrik. Tapi sayangnya kalau misalnya untuk pengaturan tilt dan juga teleskopiknya, dia masih manual teman-teman. Dan agak sedikit susah atau keras untuk ngebukanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sementara teman-teman, kalau kita ngomongin duduk di baris kedua. Nah,
Ya, dibandingkan sama Defender yang lama, sama juga di bagian kedua lebih enak di Defender baru, teman-teman. Untuk legroomnya luas banget, buat headroomnya luas banget, tapi salah satu yang paling ngebedain adalah posisi duduknya yang lebih rebah, teman-teman. Ini nggak bisa di setel, recline-nya nggak bisa di set, tapi menurut gua posisinya sekarang ini udah cukup pas ya, posisi yang santai. Walaupun kalau kita mau dibikin lebih tegak lagi dia nggak bisa, atau direbahin lagi nggak bisa. Jadi posisinya fix untuk recline-nya. Sementara kalau gue bandingkan dengan beberapa mobil kompetitor lainnya, misalnya Land Cruiser 300 atau Land Cruiser baru, Land Cruiser lebih sempit teman-teman di bagian kakinya dan headroomnya nggak seluas ini. Kalau dibandingkan dengan G-Class kurang lebih kita ngomongin leg dan headroomnya juga hampir sama, tapi overall duduknya memang lebih nyaman di G-Class teman-teman yang gue rasain di baris kedua. Nah, kalau kita ngomongin untuk kargo, sebenarnya untuk bagian kargo atau bagian belakang ini sekarang dibilang kecil banget juga enggak ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan di Defender yang sebelumnya, jatuhnya di sini agak cukup kecil. Terutama kalau kita ngomongin untuk panjangnya. Jadi kalau kita masukin barang-barang yang misalnya basic gue bawa kalau misalnya mau camping kayak kursi lipat atau barang-barang lainnya, gue masukinnya harus menyamping. Kalau masukinnya lurus yang ada mentok teman-teman. Ya teman-teman, saatnya kita untuk sesi test drive. Dan kita akan mulai dulu di on-road-nya. Pertama, gue pengen bilang dulu welcome New Defender ke habitatnya yang baru, yaitu on-road. Walaupun pastinya nggak ninggalin habitat off-road-nya, tapi setidaknya kalau dibandingkan yang dulu, yang mana menurut gue emang lebih cocok atau lebih dominan habitatnya di off-road, yang sekarang menurut gue habitat dominannya itu di on-road. Semenjak ini disentuh oleh Jaguar, teman-teman, banyak teknologi ataupun hal-hal lainnya yang membuat on-road orientation-nya tuh makin kuat dan makin optimal lagi ya. Kayak misalnya kalau kita tadi sempat lihat di kolong itu, kaki-kakinya atau sistem suspensi sekarang udah full independent, dan independennya ini dia multilink-nya itu seperti yang kita suka lihat di sports car teman-teman. Sekarang ada di Defender. Ini jadi satu hal yang menurut gua, wah ini udah ketebak banget. Kalau kita ngomongin untuk performa on-road-nya, kita ngomongin handling-nya, kita ngomongin kenyamanannya, akan jauh lebih wah lagi ya. Jadi kalau gua bandingin teman-teman, rasanya nyetir Defender baru dibandingin Defender lama, terus nyetir G-Class baru dibanding G-Class lama, atau Land Cruiser baru dibanding Land Cruiser lama ya. Ini termaksud yang boleh dibilang paling signifikan. Perbedaannya paling drastis teman-teman. Gimana enggak, dari sasisnya yang sebelum leather frame sekarang jadi monokok, terus yang tadinya kaki-kakinya atau gardannya full pakai solid, sekarang jadi full independent. Jadi kenyamanannya udah pasti banget naik, handlingnya jauh lebih enak, jauh lebih kepegang gitu. Sekalinya pun mobilnya ini bentuknya gede kayak gedung dan tetap bentuknya kotak ya, tetap bentuknya itu lumayan menjulang ke atas, walaupun nggak sekotak G-Class. Jadi di kesempatan lain, kemarin gue sempet nyobain di jalanan yang kosong dan menurut gue consider aman. Gue coba untuk kayak lari sampai menuju ke 180-nya juga cepet banget teman-teman. Habis gitu kita ajak manuvernya itu nurut banget, yang bikin seakan-akan jadi kayak lupa ini gue lagi naik Defender ya. Kirain gue lagi naik mobil lain gitu ya. Itu dia yang gue benar-benar surprise. Selain itu teman-teman, sebenarnya kalau misalnya gue rasain bedanya di Defender baru sama Range Rover misalnya yang sama-sama baru juga, sebenarnya kurang lebih karakternya itu bedanya yang gue rasain justru di sasisnya teman-teman. Sasisnya berasa lebih stiff, berasa flexingnya itu nggak seluas atau istilahnya selentur yang ada di Range Rover. Tapi kalau untuk kaki-kakinya yang gue rasain sama teman-teman. Tapi emang yang gue tahu juga kalau untuk kaki-kaki tuh sebenarnya sekarang ini generasinya mau Range Rover dan semuanya itu kurang lebih hampir sama sistem suspensinya. Cuma yang gue rasain beda itu dia.
di bodinya ini yang Defender, walaupun sekarang udah monocoque, tapi dengan aluminium terbarunya yang dinamain D7X itu ya teman-teman ya, rasanya stiff banget teman-teman. Ya apa ya, boleh dibilang, jadi kalau dibanding sama Range Rover, dia tetap lebih kaku. Road noise yang gue rasain sedikit lebih terasa dibandingkan di Range Rover, apalagi kalau ini kan sekarang gue lagi pakai ban AT teman-teman. Tapi overall experience dan kenyamanannya benar-benar apa ya, boleh dibilang satu dunia baru ya, satu experience baru dibandingkan sama Defender yang sebelumnya. Dan yang terakhir, kalau mau ngomongin mesinnya, kalau teman-teman yang udah pernah ngerasain nyetir Defender yang lama yang pakai mesin Puma, kayak lagi nyetir Ranger ya teman-teman ya, gitu. Dibilang tenaganya enak ya enak gitu, tapi nggak sebuas dan nggak sefantastis di mesin yang J300 ini teman-teman. Tenaga 400 HP, torsi 550 Nm. Menurut gue emang agak sedikit apa ya, overkill gitu untuk dipakai di sebuah Defender. Kalau di Range Rover mungkin kayak agak lebih oke gitu, tapi kalau di Defender hitungannya sih gede banget sih, lebih dari cukup. Nah tapi lanjutin lagi ngomong kayak misalnya suspensi, sasis ataupun mesin, kita akan coba lebih jauh lagi di sesi pengetesan off-roadnya. Sementara teman-teman, kalau kita ngomongin untuk driving di off-roadnya, satu hal yang pasti, satu hal yang udah bisa gue tebak adalah untuk comfortnya. Gimana enggak? Kalau sebelumnya, pas di Defender yang lama itu, semua baik gardan depan maupun belakang masih pakai solid, sementara udah full independent, udah pasti kenyamanannya signifikan teman-teman perubahannya. Tapi yang nggak gue sangka itu justru malah untuk karakter sasisnya. Dulu pakai sasis leather frame, udah pasti lebih kaku, lebih stiff, which is di satu sisi dia bagus karena lebih badak gitu ya teman-teman, untuk dipakai penggunaan berat kayak misalnya off-road yang lumayan medannya ekstrim. Tapi dengan monocoque, itu biasanya menjadi satu kekurangan saat kita ajak off-road, di mana dia ada potensi untuk kurang lebih boleh dibilang twistingnya terlalu besar atau sasisnya kepelintir, bisa jadi ada bagian yang sobek atau melengkung seperti itu. Tapi yang gue rasain, baik waktu kemarin gue lagi coba on-road, sama pas tadi juga gue udah off-road selama beberapa waktu, ternyata emang sasisnya itu lebih stiff, walaupun pakai monocoque. Berarti ya kurang lebih bener yang dibilang sama Jaguar Land Rover, kalau sekarang ini, walaupun dia udah monocoque, tapi dengan teknologi si aluminium yang D7X-nya itu, ternyata ngebikin si sasis ini walaupun monocoque, dia tetap bisa lebih stiff dari kebanyakan sasis monocoque lainnya. Jadi kalau gue lewat jalur yang boleh dibilang lumayan meres sasis ya, biasanya jalur kayak gitu, jalur off-road yang kita ngebikin si kakinya meliak-liuk kanan kiri, itu biasanya kita suka ngerasain adanya sasis yang kreket-kreket gitu teman-teman. Itu dia kalau misalnya mobil yang pakai monocoque tapi mau dipakai untuk off-road yang lebih berat lagi atau ekstrim, biasanya dia di reinforce lagi atau dikuatin lagi di bagian sasisnya. Nah, sementara di Defender baru, walaupun ini sasisnya monocoque, tapi karena menurut Land Rover tingkat kekakuannya itu lebih tinggi 30% dari sasis monocoque biasa, jadinya dia tetap badaknya kayak di sasis leather frame, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kita akan ngebahas untuk 4-wheel drive sistemnya ya. Jadi di Defender yang baru ini, sekarang dia udah full time. Kalau misalnya kita lagi dalam kondisi normal, harian di aspal, dia tetap keempat rodanya bergerak, walaupun menyesuaikan antara setiap rodanya. Jadi diatur secara elektronik, di mana kebutuhan di keempat rodanya itu akan disesuaikan dengan traksi yang memang dibutuhkan. Nah, jadi kita cuma ada pilihan 4-wheel drive yang full time, which is yang tiap hari kita pakai, sama satu lagi adalah 4L teman-teman.
Jadi kalau misalnya pakai 4L-nya, kita tinggal pencet tombol low yang ada di sini, tapi biasanya kita harus pindahin dulu ke netral. Begitu kita pindahin ke tombol low, oh cepet sih. Dia nggak nyampe 3 detik tadi udah masuk ke low. Biasanya suka nunggu lama soalnya. Nah, sekarang kita jadi jauh lebih merayap. Karena udah masuk ke low range, teman-teman. Oke. Nah, sementara kalau misalnya kita udah masuk ke 4L atau udah masuk ke low range ya teman-teman, si diferensial tengah atau transfer case-nya nge-lock. Jadi diff lock-nya itu aktif. Sementara kalau tadi gua pakai pas lagi di 4H-nya, dia center diff-nya itu nggak ngunci teman-teman. Jadi open ya. Dan selain itu, seperti tadi gua udah bilang, karena di sini ada pilihan untuk kita naik turunin si suspensinya, jadinya enaknya kalau misalnya kita ketemu jalan-jalan yang mungkin off-road-nya agak-agak banyak miringnya teman-teman, kalian bisa aja tetap pakai di ketinggian yang normal. Jadi kalau kayak sekarang gue pakai posisi yang paling tinggi, terus gue di depan ketemu yang miring-miring gitu, gue bisa aja nurunin ke yang normalnya supaya mungkin juga limbungnya itu atau body roll-nya nggak terlalu parah ngebuang ke sampingnya. Oke, sekarang gue mau agak kebut dikit di sini. 6 silinder turbo teman-teman. Asik banget. Wah, ini sih asik banget. Udah gitu dengan gardan yang fully independent, depan belakang. Ngontrolnya jauh lebih enak daripada yang kita biasanya pakai gardan solid buat off-road ya teman-teman ya. Asik banget. Ini gue meliuk-liuk di antara lapangan rumput yang banyak batunya. Enak banget teman-teman. Wah. Dan nggak berasa banget ya yang namanya kena batu gitu. Rasanya kayak dup. Antep aja gitu ya. Nah teman-teman, gue balik arah dulu di sini. Gue pengen ngomongin untuk mesinnya ya teman-teman ya. Jadi mesin ini P400 hampir 3000 cc, 400 HP, 550 Nm. Kurang lebih hampir sama dengan kebanyakan kompetitor lainnya. Ambil contoh misalnya Land Cruiser baru yang bensin juga ya teman-teman. Yang bensin juga sama-sama turbo, sama-sama 6 silinder tapi dia V6. HP-nya kurang lebih sekitaran 409 HP. Ini 400 HP. Jadi boleh dibilang bedanya tipis ya, nggak terlalu besar gitu. Tapi Defender ini hitungannya menang di bobot teman-teman. Jadi dia kurang lebih bobotnya sekitaran 2,3 ton, sementara Land Cruiser 300 itu di sekitaran 2,5 ton. Jadi dia menang di bobotnya. Makanya kalau misalnya gua gas gitu, ngejambaknya berasa banget. Dan turbo lag-nya menurut gua sedikit lebih kecil yang ada di sini daripada di Land Cruiser 300 yang bensinnya teman-teman. Sementara kalau kita bandingin sama G-Class, misalnya yang bensin juga, jangan G63, misalnya G500, dia bensinnya V8 tapi turbo juga. HP-nya memang lebih besar tapi nggak terlalu beda jauh ya, nggak nyampe 20 HP bedanya gitu. Emang sih di situ emang jambakannya juga sangat berasa teman-teman gitu. Tapi itu dihasilkan dari mesin yang boleh dibilang lebih besar daripada ini, V8 twin turbo. Ini menggunakan segaris 6 silinder. Jadi dengan HP yang bedanya hanya sekitar belasan, menurut gue sih oke banget teman-teman. Enjoy banget nyetirnya ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini jadi gua hari ini lagi ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Jatiluhur. View-nya kurang lebih sedikit agak juga kayak kita mungkin lagi di countryside di daerah-daerah Eropa ya. Kalau kita ngelihat kayak struktur bebatuan seperti ini yang biasanya adanya di bendungan gitu misalnya, ala-ala kayak lagi di Eropa juga gua ngelihatnya.
Ini view-nya asik banget teman-teman. Biasanya kita ada lapangan rumputnya di satu step di bawah ini, tapi sekarang airnya lagi lumayan tinggi dan tanaman eceng gondoknya lagi pada ngumpul ke arah sini. Anginnya lagi ke arah sini teman-teman. Tapi benar-benar Masya Allah indah banget hari ini. Walaupun tadinya gue pengennya bisa turun ke bawah ini, satu step ya, satu trap ke bawah. Tapi karena emang lagi naik airnya, jadi hanya di jalur ini yang bisa kita nikmati untuk test drive. Tapi nggak apa-apa banget. Ini tetap benar-benar oke banget. Cukup bisa mengambil kesimpulan untuk gimana rasanya off-road di sebuah Defender baru. Wah, oke teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk review dan juga test drive-nya sebuah Land Rover Defender terbaru. Mungkin nggak terlalu panjang untuk sesi testing off-road ya teman-teman. Dan boleh dibilang sebenarnya ini nggak terlalu banyak area untuk kita bisa nyobain off-road yang lebih beragam. Tapi kurang lebih hari ini jalan yang gua lewatin, jalurnya kurang lebih nge-represent ya. Atau mewakili jalur yang mungkin nantinya akan dipakai oleh para pengguna Defender baru ini minimal yang ada di Indonesia. Jadi kalau dibilang sekarang secara on-road udah pasti emang jauh banget improvementnya. Kalau untuk off-road, ternyata di atas ekspektasi gue. Dari yang tadinya gue pikir, Defender baru untuk kemampuan off-roadnya sekarang udah payah banget, ternyata masih banyak hal-hal yang tetap dilanjutkan ke Defender yang baru ini, teman-teman. Sekarang langsung aja secara gamblang, mungkin gue secara sekilas kalau gue ngebandingin sama beberapa kompetitor yang lain, memang tetap pada akhirnya ada plus dan minusnya juga, teman-teman. Ambil contoh misalnya untuk kemampuan off-road, kita ngomongin dari fitur-fitur yang ada untuk off-road berat, mungkin gua tetap akan pilih Jeep Wrangler JL. Kalau kita ngomongin untuk mesinnya, mungkin gua akan milih mesin ini walaupun hampir imbang dengan Mercedes-Benz G500. Kalau ngomongin untuk handlingnya, gua pilih Defender. Kalau ngomongin untuk robustnya atau kita ngomongin kurang lebih badaknya dan peace of mind-nya, gua akan pilih Land Cruiser 300. Tapi kalau misalnya kita ngelihat masalah desain dari eksterior ataupun interiornya, itu balik lagi ke teman-teman kira-kira lebih suka yang mana. Nah, jadi gua akan nutup video ini teman-teman. Satu pesan dari gua adalah, kalau kalian mau suka dengan mobil ini, kalian harus bisa move on. Jadi old Defender ya, atau Defender lama dengan Defender baru, kita harus melihatnya sebagai benar-benar dua kendaraan yang benar-benar berbeda. Jadi jangan terlalu dianggap sebagai lanjutan secara gamblang atau secara langsung, karena pada akhirnya ini adalah dua DNA yang boleh dibilang nggak benar-benar sama, tapi dia tetap melanjutkan nama Defender karena itu adalah nama legendaris dari produk Land Rover. Oke, buat kalian yang mungkin pengen tahu atau minat lebih jauh dengan mobil Land Rover Defender terbaru, kalian bisa kunjungi IG dan juga kontak nomor dari Jaguar Land Rover. Kalian tinggal kontak aja dan ya siapa tahu emang cocok. Terima kasih, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.